Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, mari kita bersyukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, mari bersama kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, selamat datang kembali di kajian fikih Imam Syafi'i yang mana kita membahas apa yang telah dihimpun oleh Al-Imam Al-Qadhi Abu Syuja' dalam kitabnya Matan Al-Ghayah wa Taqrib, yang mana dalam kitab tersebut membahas tentang perkara-perkara tentang ilmu-ilmu fikih, khususnya fikih Imam Syafi'i secara ringkas dan padat yang mudah dipahami. Hadirin sekalian, sebelum kita awali sesi kita, ayo mari bersama kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan khususnya untuk muallif li hadzal kitab dan juga untuk diri kita. Kita mohon kepada Allah agar senantiasa Allah berikan keberkahan kepada diri kita, kepada umur kita, kepada anak, cucu dan keturunan kita, dan Allah juga berikan manfaat atas ilmu kita ini, baik untuk kehidupan kita saat ini di dunia maupun di akhirat kelak. Ala hadhihi niyah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin sekalian, pada pembahasan saat ini kita akan membahas tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala anhu warḍah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun walladhi yujibul ghusla sittatu asya. Thalathatun tashtariku fiha ar-rijal wan nisa wa hiya iltiqa'ul khitanaini wa inzalul maniyyi wal mautu. Wa thalathatun takhtassu biha an-nisa wa hiya al-hayd wan nifasu wal wiladah. Perkara-perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6. Ya, ada 6 hal yang kita wajib bagi kita untuk mandi. 3 di antaranya mencakup laki-laki dan perempuan. Jadi dari yang 6 itu ada 3 hal yang bisa berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Adapun ada 3 hal yang selanjutnya itu khusus untuk wanita. Jadi untuk perempuan itu pada dasarnya 6, tapi untuk laki-laki pada dasarnya 3 aja. Oke. Baik. Yaitu, apa itu yang 6? Kalau untuk laki-laki dan wanita yaitu iltiqaul khitanaini, bertemunya 2 khitan, ya. Selanjutnya inzalul mani, keluarnya mani. Yang ketiga ada al-maut atau ketika meninggal, ya. Jadi ketika bertemu 2 khitan, ketika keluarnya mani dan ketika seseorang meninggal, maka wajib dia dimandi atau dimandikan. Adapun yang 3 khusus untuk perempuan yaitu al-haidu, haid, an-nifasu wal wiladah. Nifas dan melahirkan. Yuk sama-sama kita bahas dasar-dasar dari 6 perkara tersebut satu persatu berdasarkan keterangan dari hadis, ya, maupun Al-Qur'an. Yang pertama yaitu iltiqaul khitanaini, yaitu bertemunya 2 khitan. Nah, untuk maudi'ul tempat khitan itu
bagi bagi laki-laki adalah kulit yang menutupi kepala kemaluan sebelum dikhitan. Nah, itu adalah tempat khitan untuk laki-laki. Jadi sebelum dikhitan, khitan itu adalah menghilangkan kulit kemaluan yang menutupi kepala kemaluan. Itu tempat khitan. Adapun untuk perempuan wa indal unsa, yang perempuan ini, khitan buat yang perempuan adalah kulit yang berada di bagian atas kubul dekat tempat keluarnya air seni. Nah, itu tempat keluarnya air seni. Di situ ada kulit sedikit. Nah itu dia yang dikhitan. Saya ulangi sekali lagi, adalah kulit yang berada di bagian atas kubul dekat tempat keluarnya air seni. Jadi tempat keluarnya air seni dekat di situ ada kulit. Nah kulit di atas kubul tersebut, lah itulah yang dikhitan untuk yang perempuan. Nah, maksud bertemunya dua khitan adalah kedua kelamin saling berhadapan, yaitu dengan masuknya kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan. Maksudnya apa? Sebenarnya kalimat iltiqaul khitana ini adalah bentuk majas atau bentuk majas ya, yang maksudnya adalah jima, artinya hubungan badan. Jadi diwajibkan bagi seseorang itu ketika kemaluannya masuk ke dalam kemaluan perempuan, kemaluan laki-laki itu masuk ke dalam kemaluan perempuan, terjadilah jima atau yang sebagaimana kita sebut dengan hubungan badan, maka wajib bagi seseorang dalam keadaan tersebut ya, dengan perkara tersebut maka dia wajib untuk mandi. Apa dasarnya? Dasarnya adalah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa ya, baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba alaihi al-ghusl." Apabila seseorang berada di atas keempat anggota badan istrinya. Kalau udah di atas posisinya, di atas istrinya, ya. Lalu kemudian thumma jahadaha, artinya kemudian membuatnya payah, maka wajib baginya mandi. Maksudnya ini adalah hadis ketika seseorang suami mendatangi istrinya untuk berhubungan badan, maka ketika sudah membuat sudah terjadi, maka dia wajib untuk mandi. Dalam riwayat Muslim dikatakan wa in lam yunzil, ya, berhubungan badan tersebut entah itu wa in lam yunzil, entah itu keluar mani, ya. Dan kalau seandainya nggak keluar mani, tetap dia wajib mandi, ya. Dalam riwayat Muslim, karena ada kata-kata, ada riwayat yang melanjutkan dari riwayat tersebut, wa in lam yunzil, walaupun tidak keluar mani. Yang maksud dari keempat anggota badan adalah kedua paha dan kedua betis wanita. Adapun wa in jahadaha, yang membuatnya payah adalah kinayah atau kiasan, ya. Kalimat yang lebih halus ketika seseorang berusaha untuk memasukkan penis, ya, ataupun alat kemaluan laki-laki ke dalam hasyafah, ya, dalam alat kemaluan wanita. Wa huwa kinayah an mu'alajah idkhal zakarihi fi farjiha. Jadi ini sebagai kinayah, dikatakannya iltiqaul khitanain itu kinayah dari usaha seseorang memasukkan seorang laki-laki memasukkan alat kemaluannya ke kemaluan wanita. Wal hadis dalilun ala wujubil ghusl. Adapun hadis ini adalah dalil yang menunjukkan wajibnya mandi karena melakukan jima atau melakukan hubungan badan walaupun tidak sampai keluar mani, ya. Ketika sudah masuk kemaluan tersebut di
di apa namanya kemaluan wanita, kemaluan laki-laki sudah masuk kemaluan wanita. Kalau seandainya sudah masuk, maka bimujarrad idkhal, sekedar memasukkan, maka itu wajib mandi walaupun nggak keluar mani. Ya, itu penjelasan ini ada sebagaimana diterangkan oleh riwayat Imam Muslim. Kama surahat bihi riwayat Muslim. Itu yang pertama, yaitu iltiqa'ul khitanain, bertemunya dua khitan maka mewajibkan mandi. Adapun yang kedua yaitu wa inzalul mani. Ya, yang kedua adalah tentang ketika seseorang mengeluarkan mani. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah bahwa Ummu Sulaim datang kepada Nabi dan berkata, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqq." Sesungguhnya Allah tidak malu kepada kebenaran. Jadi Ummu Sulaim nanya ke baginda Rasul, "Ya Rasul, apakah perempuan wajib mandi kalau bermimpi?" Ya. Apa jawaban baginda Rasul? Faqala Rasulullah SAW, "Na'am." Ya, iya. Nah, kalau dia melihat air. Idza ra'at alma. Kalau dia melihat air. Maksudnya apa? Mani, air mani atau cairan yang keluar dari perempuan ketika berjima. Nah, jadi kalau udah keluar tuh cairan, maka dia wajib mandi. Kalau dia ngelihat air mani atau cairan yang keluar dari perempuan ketika berjima, ini artinya perempuan pun bisa mengeluarkan apa namanya inzal, bisa mengeluarkan mani, ya. Dan itu keadaan tersebut mewajibkan ia untuk mandi. Nah, maksudnya mimpi, ya, ihtalamat itu maksudnya adalah bermimpi bahwa dia disetubuhi. Kalau seandainya dia melakukan mimpinya dia melakukan hubungan badan, misalkan seperti itu. Ra'at fi naumiha annaha tujami'. Lalu ada riwayat yang lain dari Abu Daud yang meriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, baginda Rasul ditanya tentang seorang laki-laki yang mendapati basah pada dirinya, namun dia nggak ingat mimpi apa-apa. Ya, tadi bangun tidur, tahu-tahu dia basah nih. Tapi dia nggak ingat wala yadhkuru ihtilaman. Ya, tapi dia nggak ingat apa dia mimpi, apa-apa. Lalu baginda Rasul ketika ditanya tersebut, bagaimana hukumnya? Baginda Rasul menjawab, maka dia harus mandi, yaghtasil. Faqala yaghtasil. Maka dia wajib mandi. Baginda Rasul juga ditanya tentang laki-laki yang bermimpi namun tidak mendapati ada yang basah pada dirinya. Ya. Ada anak laki-laki mimpi namun tidak mendapati ada yang basah pada dirinya. Artinya dia mimpi nih, ya. Tapi ketika bangun kok nggak basah gitu. Wa 'anir rajul yara, ya, wala annahu qad ihtalam wala yajid al-balal. Ya, faqala la ghusla alaihi. Maka dia tidak wajib mandi. Artinya apa? Patokannya itu basah atau nggak basah. Kalau dia mimpi tapi ternyata bangun dia tidak basah, tidak dapatkan apa-apa, maka dia nggak wajib mandi. Lalu kita lanjutkan, Ummu Sulaim berkata, ya, faqalat Ummu Sulaim, al-mar'ah tara dzalik. Perempuan itu melihat ada yang basah. Kalau seandainya ada perempuan lihat ada yang basah ketika mimpi, apakah wajib baginya mandi? Beliau menjawab, ya. Perempuan itu partnernya laki-laki. Nam an-nisa syaqaiqur rijal. Maksudnya sama kayak laki-laki. Kalau seandainya dia mimpi mendapati ada basah, maka dia wajib mandi. Kalau enggak, berarti dia enggak wajib mandi. Ya. Seperti itu. Itu yang kedua. Yang pertama iltiqaul khitanain, yang kedua inzalul mani yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Yang ketiga yaitu al-maut. Ini yang laki-laki maupun perempuan sama, ya. Tentang meninggal. Ya, kalau orang meninggal itu wajib mandi, wajib dimandikan, ya.
Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Ummu Atiyah Al-Ansariyah bahwasanya beliau berkata, baginda Rasul menemui kami ketika anak perempuannya meninggal. Beliau lalu bersabda, apa kata baginda Rasul? Irsilnaha thalathan. Mandikanlah ia, mandikanlah ia, mandikanlah ia. Ya, disebutnya 3 kali. Jadi ketika anak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang perempuan meninggal, beliau meminta Ummu Atiyah Al-Ansariyah, ya, lalu berkata kepada Ummu Atiyah itu, irsilnaha, irsilnaha, ya, 3 kali, mandikan beliau. Lalu Imam Bukhari dan Imam Muslim juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya seorang laki-laki dilempar untanya dan diinjak lehernya. Ya, jadi ada anak laki-laki meninggal karena untanya ngamuk. Ya, untanya ngamuk, terus untanya itu nginjak leher nginjak anak laki-laki tersebut. Lalu beliau bersabda, ya, apa kata baginda Rasul? Irsiluhu bima'in wa sidrin kafinuhu fi thawbain. Mandikanlah ia dengan air dan sidr, serta kafanilah dia dengan 2 buah kain. Ini adalah dalil bahwasanya seseorang yang meninggal dunia wajib untuk dimandikan. Yang ketiga. Nah, ada 3 hal lain yang khusus untuk wanita. Tadi sudah ada 3 untuk laki-laki dan wanita. Iltiqaul khitanain, inzalul mani, dan al-maut. Adapun 3 yang lain untuk wanita yaitu al-haid, yaitu haid, ya. Kalau orang haid, selesai haid, maka dia wajib mandi. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita di waktu haid mereka. Jangan dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka boleh, ya, campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya innallaha yuhibbut tawabin. Sesungguhnya Allah suka orang-orang yang bertaubat dan suka orang-orang yang menyucikan diri. Ini dalil untuk haid itu mewajibkan seseorang, khususnya perempuan, untuk mandi. Lalu ada juga riwayat dari Imam Bukhari dari Aisyah, baginda Rasulullah berkata kepada Fatimah binti Abu Jubaish, ya, radhiyallahu taala anha, fa idza qabalatil haidah fada'is shalah wa idza adbarta faghtasili wa shalli. Kalau haid datang, tinggalkanlah sholat. Jika udah selesai, mandi dan kerjakanlah sholat. Nah, ini dalil bahwasanya haid itu mewajibkan seseorang untuk mandi. Selanjutnya yang keempat dan yang kelima dan keenam yaitu nifas dan wiladah. Nifas, ya. Nifas ini adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Wiladah itu adalah melahirkan. Nah, dalilnya apa? Nifas itu wajib mandi. Ya, nifas itu karena dikiaskan dengan haid. Karena darahnya nifas adalah darah haid yang berkumpul, ya. Lianna daman nifas damu haidin mutajamma, ya. Selanjutnya wiladah. Kenapa wajib mandi? Karena wanita wajib mandi karena anak yang keluar berasal dari mani. Ya. Biasanya darah keluar bersamanya. Wal ghalib ay yakhruja ma'ahu dam. Ya, ini adalah 6 perkara yang mewajibkan seseorang untuk mandi, dan kiranya ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat buat kita, dan sampai jumpa di sesi mendatang. Pembahasan tetap di pembahasan fikih Imam Syafi'i, matan ghayah taqrib. Saya undur diri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.